Baik, sudah mendengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, saudara mendengar di mana saja Anda berada. Ya, berjumpa kembali pagi hari ini dengan sajian informasi Tanah Laut Menyapa untuk edisi hari ini, hari Rabu tanggal 30 Desember. Ya. Akhir tahun kita. Satu hari lagi ini, satu hari lagi. Kita akan masuk ke tahun yang berikutnya 2021. Iya, mari kita sambut tahun 2021 dengan semangat ceria, semangat dan penuh harapan ya. Betul, amin. Mudah-mudahan akan lebih baik lagi daripada tahun-tahun sebelumnya. Iya, sebagaimana biasa kita akan hadirkan informasi menarik hari ini di Tanah Laut Menyapa. Telah berkenan hadir Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut beliau. Iya, sudah berhadir. Ada Ibu apa ini Bu? Silakan perkenalkan langsung. Tulisannya agak susah nih Bu. Alpirial SHMH. Oke. Alpirial SHMH. Ya. Ya, agak dekat dikit Bu ya. Oh, nggak jelas ya? Kurang kencang ya. Oh, kurang kencang. Ibu Ariel SH Alpirial. Oh, saya udah tua juga kayaknya matanya nih. Baik, selamat datang dulu Bu di Radio Tuntong Pandang ya. Assalamualaikum Bu Alpi. Waalaikumsalam. Sehat Bu ya? Sehat, alhamdulillah. Sehat, karena ceria sekali. Ya, bagian hukum diundang di Radio Tuntung Pandang, ceritain tentang produk hukum. Itu mudah-mudahan bisa mencerahkan ya. Padahal kemarin ada tamu yang istimewa datang dari Ombudsman dan HAM. Kami sebenarnya pengen sekali mempertemukan Ibu dengan beliau, tapi berhubung kondisi dan waktu barangkali belum sempat kita hadirkan ya. Padahal kita konfrontir kemarin ramai ya. Ramai sekali sampai ke masalah HAM yang momentum yang paling masalah HAM yang update sekarang kita angkat di sini. Apalagi memang kalau 4 orang yang datang Bu, bukan main Bu, dari Jakarta langsung. Betul. Kebetulan memang bagian hukum itu ada satu sub bidang yang memang khusus menangani HAM. Oh gitu. Jadi andaikan Bapak kemarin bisa mempertemukan kami itu, saya bilang nih momentum bagus yang terlewatkan ya. Iya, karena jarang-jarang ya Pak orang. Betul. Kalau kita mau ke Jakarta menemui siapa ke sana? Iya. Betul. Baik, sebelum kita lanjut Bu, kita undang terlebih dulu rekan dengar kita yang ingin bergabung, silakan di line telepon kita di yang sudah disiapkan, kemudian di Instagram kita juga ada. Hari ini langsung live melalui Instagram, kemudian bisa didengarkan juga lewat line streamingnya di pfm.tanahlautcup.co.id. Ya, tema kita hari ini sebagaimana disebutkan oleh Ibu tadi, ya tentang produk hukum yang ada di Pemkab Tanah Laut. Ya, barangkali Bu, produk hukum kita barangkali perlu juga diantarkan sebentar tentang proses pembentukan suatu produk hukum di pemerintah Kabupaten Tanah Laut. Apakah ada produk hukum yang hanya disiapkan bahannya atau konsepnya itu oleh eksekutif, juga adakah inisiatif dari DPR atau dari legislatif Bu? Tolong Bu, dan proses itu seperti apa? Silakan Bu. Oke, terima kasih. Sebelumnya saya seperti yang saya sampaikan sebelumnya, terima kasih sekali kalau sudah bagian hukum diundang, dan saya bilang ini pertama kali kami berbicara di radio, dan semoga ini paling tidak bisa memberikan informasi lah untuk masyarakat. Betul Bu. Jadi sebelumnya saya sampaikan dulu apa sih sebenarnya bagian hukum gitu. Iya, apa ya? Gimana? Apa tugasnya makhluk ini, ngapain aja? Kalau di sekretariat daerah ngapain aja dia? Hukum yang dikerjakan ya. Jadi bagian hukum itu kalau kita bilang itu dapurnya produk hukum daerah. Produk hukum daerah itu apa aja sih yang ada kami kerjakan? Itu ada peraturan daerah. Nah, kalau peraturan daerah itu biasanya Pak, kita itu melibatkan DPRD. Nah, jadi kalau perda itu pasti beresinnya dengan DPRD. Nggak mungkin suatu peraturan daerah itu diundangkan berlaku kalau tidak ada persetujuan DPRD. Itu yang pertama. Yang kedua, kita bikin peraturan bupati Pak. Nah, kalau peraturan bupati itu kebijakan-kebijakan yang biasanya dia bisa pelaksanaan dari perda, bisa dia pelaksanaan dari peraturannya lebih tinggi, atau bisa saja itu hal khusus yang memang Pak Bupati memiliki kewenangan. Walaupun tidak ada perdanya Bu ya? Iya, ada karena sesuatu hal itu. Iya, walaupun tidak ada cantolan perda Bu ya. Betul, karena biasanya dia karena peraturan kita ini juga
bukan hanya semata-mata terkait dengan peraturan di atasnya, tetapi ada kearifan lokal, iya, Pak. Betul. Jadi biasanya sih peraturan-peraturan seperti ini bagaimana melindungi masyarakat lokal, apa itu perdagangan atau apa. Jadi hal-hal yang dianggap pimpinan, dianggap bupati, wakil bupati kepala daerah, oh ini perlu nih diatur, agar masyarakat merasa kan tugas pemerintah daerah mengayomi dong. Pimpinan kita kan tugasnya mengayomi masyarakat. Nah yang ketiga adalah keputusan bupati. Jadi saya mau sampai ini, jadi semasa berapa sih sebenarnya yang sudah kita buat produk hukum semasa tahun 2018 semasa Pak Kamta sampai sekarang gitu. Saya mau kasih bocoran gitu, biar pada tahu sebenarnya apa ini yang dikerjain bagian hukum. Jadi kalau peraturan daerah di tahun 2018 itu sudah ada 9 Pak peraturan daerah yang kita undangkan. 2019 itu ada 17 dan 2020 tuh ada 7 yang diundangkan. Kenapa 7? Kita terkendala dengan masa pandemi. Pandemi COVID ya. Karena memang kalau pembahasan perda ini Pak itu lumayan harus detail. Betul. Karena pasti ada perbedaan interpretasi antara eksekutif dan legislatif dan kadang itu harus diselesaikan di pusat. Artinya kita perlu koordinasi. Mencari solusi, nah itu biasanya kita harus koordinasi ke pusat dan itu terkendala hampir berapa 8 bulan ya kita Pak ya. Satu perda sampai dan bagian hukum juga agak khawatir juga kalau harus gitu ya kan, karena ya kondisi sekarang harus tahan diri lah gitu. Nah kemudian di tahun 2000 kalau peraturan bupati 2018 itu ada 87 peraturan bupati yang gitu. Oh, banyak sekali. Banyak. 2019 ada 222 peraturan bupati. 2020 ini ada 228. Sampai akhir ini ya. Sampai ini dan ada beberapa lagi Pak, sekitar ada 60 peraturan bupati yang harus kita undangkan karena itu terkait dengan BUD Puskesmas. Kemudian kalau SK ada sekitar di tahun 2018 itu ada 810 SK yang sudah beredar di Kabupaten Tanah Laut. SK Bupati. Nah, 2018 itu pemerintahan Pak Kamta mulai tanda tangan keputusan bupati itu terhitung 1 Oktober. 2018. Pak Kamta tuh di tahun 2018 dia sudah menandatangani 408 SK. Itu berapa Oktober ya? Oktober, November, Desember 3 bulan semasa beliau pertama kali menjabat itu beliau sudah menerbitkan kurang lebih 408 SK ya. Keputusan bupati. Kemudian di tahun 2019 itu yang kami terbitkan ada 1075 keputusan bupati. Iya. Kemudian 2020 itu ada 910. Nah, jadi kenapa apa sih SK itu Pak? SK itu jadi perlu masyarakat ketahui bahwa setiap kegiatan di pemerintahan ini semuanya based on legal, based on hukum. Jadi nggak boleh ada kegiatan itu nggak ada SK-nya. Betul. Jadi bisa kita bayangkan kinerja pemerintahan daerah ini cepat tuh larinya Pak. Kalau ibaratnya grafiknya ke atas tuh saking cepatnya dia meningkat terus. Artinya kadang bisa kita lihat dari banyaknya produk hukum yang dikeluarkan keputusan bupati maksud saya ya. Itu artinya begitu banyaknya kegiatan yang sudah dilakukan pemerintah Kabupaten Tanah Laut. Mungkin itu ya kalau ini ya. Lalu dalam proses tadi Bu, sekarang ini dari banyaknya produk hukum 2018, 2019, 2000 ini ada berapa yang inisiatif legislatif Bu? Kalau peraturan daerah masih ada 2 sebenarnya. Ada dua usul inisiatif DPRD. Hanya saja itu belum selesai. Belum dikaji mendalam Bu ya. Masih dalam Propemperda, tetapi itu masih belum, nanti diteruskan di 2020. 2021 ya. Ya, insya Allah di 2021. Jadi itu termasuk yang kalau yang dari inisiatif eksekutif Bu masih ada tunggakan Bu 2020 ini. Kalau 2020 sebenarnya bukan tunggakan ya Pak, karena ada faktor tadi pandemi. Terus kemudian kita ada refocusing anggaran. Betul. Ada refocusing anggaran yang akhirnya ada beberapa perda itu yang kita minta ditunda penyelesaiannya. Tetapi kemudian karena kondisi sudah mulai normal kita ajukan kembali. Tetapi ada beberapa perda yang kaitannya dengan pusat Pak, seperti rencana detail tata ruang. Nah itu
pembahasannya melibatkan Kementerian Agraria Agraria gitu, yang mereka tidak bisa menerima kita dulu sampai pandemi berakhir. Begitu. Jadi kendalanya bukan di kita. Kendala memang di alam ya. Kendalanya tuh justru di pusat nggak bisa menerima kita untuk meskipun lewat online nggak mau bisa, karena audiensi ini harus langsung karena terkait dengan peta. Kan kalau rencana detail tata ruang itu kan ada petanya. Betul. Mereka tidak. Kemudian Bu, yang kita kan tahu produk hukum berupa perda ini atau peraturan-peraturan lainnya itu kan bersentuhan dengan kepentingan dan kenyamanan masyarakat, Bu ya. Betul. Lalu apakah membuat itu dalam proses itu ada melibatkan masyarakat juga, Bu? Ada juga, jadi, Bu ya. Ada beberapa peraturan daerah, peraturan bupati yang kita harus hearing memang. Saya bilang hearing kalau begitu ya. Dalam proses penampungan aspirasi masyarakat, kita perlu dengar masyarakat sebenarnya kayak gimana sih? Itu ada Pak, ada proses itu, apalagi peraturan daerah. Contohnya kemarin yang baru dilakukan adalah terkait dengan pengelolaan pasar. Kita dengar dari asosiasi pasar, dan itu bukan hanya sisi kita aja ketika kita menyusun sebuah peraturan daerah, tetapi juga di legislatif nanti akan diulangin lagi. Karena kan orang kadang harus dengar langsung ya Pak. Aspirasi itu harus langsung disampaikan, seger gitu baru diproses normanya. Jadi sejauh ini kita selalu berusaha terkait dengan kepentingan masyarakat, kita nangkepnya langsung ke masyarakat langsung. Gitu. Kemudian Bu, satu produk hukum yang tadi sudah masuk aspirasi masyarakat ya, ternyata setelah diundangkan atau setelah mau dilaksanakan di masyarakat, itu ternyata masyarakat ada masih mengeluh Bu, karena dianggapnya aspirasi yang mereka sampaikan kemarin itu banyak yang tidak diakomodasi. Ya kan, lalu mereka itu menuntut atau barangkali memohon perbaikan perda itu seperti apa berprosesnya Bu, masyarakat? Sejauh yang kami kerjakan, kami belum pernah mengalami hal ini. Seandainya ada Bu, kalaupun ada, silakan aja Pak. Jadi kami ini sebenarnya justru hal-hal seperti itu, keluhan sampaikan saja. Betul. Mungkin langsung melalui bagian hukum atau kalaupun misal jangan diumbar di medsos Bu ya. Harapannya sih saya bisa artinya kadang kan bisa saja langsung disampaikan ke SKPD yang kan peraturan-peraturan itu ada SKPD teknisnya ya Pak. Silakan sampaikan saja. Karena sejauh ini alhamdulillah kalau menurut saya pemerintahan kita termasuk pemerintahan yang aspiratif. Betul. Artinya kami selalu menyerap dulu nih, apa sih? Hanya ada satu mungkin yang kemarin yang sempat ramai di medsos itu terkait dengan sanksi COVID ya. Nah, jadi itu memang mau tidak mau, suka tidak suka. Saya bilang kadang hukum itu, kalau kita belajar di hukum itu ada istilah tool is social engineering, artinya hukum itu merubah pola perilaku masyarakat. Betul. Mungkin Pak ingat nggak zaman dulu kita susah waktu pertama kali kita nggak kenal helm gitu ya. Tiba-tiba kita dipaksa helm. Saya ingat waktu kuliah dulu ya, di tahun 1993 itu kuliah. Itu Pak polisi pada ngejar teman-teman saya tuh yang nggak pakai helm sampai ke kampus waktu di Malang itu. Nah sekarang juga gini, kita yang puluhan tahun nggak pernah pakai masker, ini saya juga terpaksa pakai masker karena live. Kita nggak pakai masker. Jadi puluhan tahun kita nggak pernah pakai masker, jarang cuci tangan. Terus terang jujur aja saya Pak, kalau makan tuh langsung comot aja. Nggak pernah saya Pak cuci tangan. Sekarang kita harus cuci tangan. Mengubah pola perilaku seperti ini kan susah banget Pak. Perlu proses Bu ya. Pak masa yang puluhan tahun, saya udah berapa nih, 40 tahun berubah pola, tiba-tiba dengan sebulan jebret kita langsung bisa pakai masker tertib. Waduh susahnya. Akhirnya memang mau tidak mau hukum harus hadir. Betul. Jadi ya kami sebagai regulator gitu ya, memohon maaf atas ketidaknyamanan yang ketika kami harus menerbitkan, pemerintah daerah harus menerbitkan suatu regulasi yang itu lumayan kan. Saya dengar di medsos pada protes gitu ya, ada sanksi. Sampai gini Pak, waktu itu yang uniknya nih, kita ini memang suka saking aspiratif, improve, kita berusaha menghindari sanksi-sanksi yang bersifat fisik. Sampai ada sanksi harus nanam pohon, terus masker harus ngasih masker. Itu ya tadi kita mencoba menggali sanksi yang kira-kira masyarakat itu dari masyarakat untuk masyarakat gitu. Kalau misalnya kita ngasih masker dibagi-bagiin juga untuk jadi pahala juga. Pohon ditanam nanti juga pahala, menghasilkan oksigen juga. Ya itulah. Jadi kita berusaha seperti itu. Ya, Bang Bu, silakan. Ya, baik. Saya pengen tahu nih secara dasar dulu Bu. Mungkin produk hukum itu sebenarnya prosesnya seperti apa Bu? Dari awal dulu deh mungkin.
proses pembentukan terjadinya perda, terjadinya perbuk itu mungkin seperti apa, Bu? Jadi pada umumnya sebenarnya sama, awal-awal terbentuknya perda, terus peraturan bupati dan keputusan bupati itu berawal dari SKPD, Pak. SKPD. Jadi inisiatif dari Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dia merasa perlu bahwa ini harus diatur gitu Harus ya. diatur, Nah, nanti dia akan sampaikan ke bagian hukum. Bagian hukum akan melakukan harmonisasi. Harmonisasi ini penyamaan dengan peraturan dari atas, artinya ke kiri ke kanan. Oh, ini artinya tidak bertentangan, memang kewenangan kita. Jadi prosedurnya akan dilakukan oleh bagian hukum. Kemudian kalau ketika bagian hukum merasa perlu ini untuk melibatkan masyarakat, maka akan dilakukan pertemuan rapat biasanya. Ini untuk aspirasi, tingkat penyerapan aspirasi. Nah, untuk tahapan perda, ketika sudah selesai di tingkat eksekutif, artinya sudah ada ekspos SKPD kepada SKPD. Biasanya kan peraturan daerah tuh ada bukan hanya terkait dengan satu SKPD, tapi dia ada melibatkan SKPD yang banyak, limbasnya ada. Nah, itu setelah fix, maka Pak Bupati pimpinan akan menyampaikan ke DPRD, untuk dilakukan pembahasan. Ini untuk perda. Pembahasan, kemudian kita akan bahas bersama di Badan Legislasi DPRD. Di situ akan lebih detail ditanyain terkait dengan proses, terkait dengan kewenangan segala macam. Ketika itu fix di sana, maka Bapemperda akan memberikan rekomendasi kepada pimpinan DPRD untuk dilakukan penyampaian raperda oleh kepala daerah. Biasanya paripurna ya. Nah, disitulah nanti proses akan berlangsung. Baru akan diputuskan, Bu ya. Ya, akan dibentuk panitia khusus terkait dengan peraturan daerah tersebut. Selesai dibahas di sana. Kemudian kalau dia bukan rancangan perda yang terkait dengan retribusi, pajak, kemudian RT RW, maka dia langsung dapat diundangkan. Tetapi kalau terkait dengan 3 ini, dia harus evaluasi kementerian, Pak. Ke kementerian pula sampai ke evaluasi lagi. Betul. Kemudian ada target waktu begini misalnya lah, konsep perda rancangan sudah sampai ke DPRD ke seberang. Lalu ada target waktu misalnya 3 bulan atau 4 bulan harus selesai, Bu. Tergantung, Bu ya. Ya, atau gimana? Biasanya kalau misalnya tergantung tingkat kesulitan. Raperdanya juga ada tingkat kesulitannya, Pak. Jadi kadang artinya kalau ada hal-hal, kadang rancangan perda kami itu ketika disampaikan ke Dewan itu bisa berkembang. Jadi misalnya saya beri satu contoh. Jadi raperda pemadam kebakaran saja. Waktu itu kita cuma hanya mengatur tentang pemadam kebakaran. Tetapi kemudian di Dewan berkembang bagaimana kalau di situ juga mengatur tentang pendapatan. Jadi karena memang selama ini kita tidak pernah ada perda retribusi tentang alat kebakaran. Karena kan sebenarnya itu wajib di ini ya, Pak. Kayak kalau timbangan tuh di Tera ya. Betul. Nah, jadi kayak standarisasi. Sebelum itu kan ada. Nah, itu sebenarnya retribusi, cuman kita nggak pernah buat. Nah, kemudian oleh DPRD bagaimana kalau ini dijadikan satu gitu. Nah, itu berkembang, Pak. Nah, itu yang akhirnya memerlukan diskusi. Begitu juga waktu itu kita sempat tapi sebenarnya 2 bulan itu sudah bisa rata-rata 2 bulan, Bu ya. Kalau kita misalnya agak lambat, ini kemarin kan karena pandemi, Pak. Susah kita. Oke, baik. Jadi gini, saya pernah dengar juga yang kendala-kendala seperti itu terjadi perbedaan pendapat, pada akhirnya ada penambahan poin-poin, ada penambahan pasal-pasal. Nah, itu sebenarnya yang boleh atau yang mungkin bahkan tidak boleh sama sekali itu seperti apa, Bu? Ada undang-undangnya enggak? Kalau hal-hal seperti itu, Pak, legislator kami dari eksekutif dan legislatif itu sudah paham betul kaidah-kaidah apa yang memang harus ditambah. Sejauh itu memang kewenangan kita, pasti kita tambah. Yang nggak boleh ini kalau itu bukan kewenangan kabupaten. Artinya itu misalnya kewenangan profesi kita tambah-tambahin tuh. Nggak, maksud saya gini, Bu, kalau yang boleh ditambah itu sebelum keputusan atau sesudah keputusan? Sebelum keputusan. Iya, kalau sudah disetujui bersama. Lalu ada penambahan. Diundangkan nggak boleh, Pak. Sudah diundangkan, ada penambahan itu penumpang gelap namanya. Ini kasus yang lagi viral ini, yang dulu kemarin itu ya, Omnibus Law katanya. Itu nasional yang viral banget itu di nasional. Jadi ada penambahan di belakang sesudah keputusan. Nah, itu kalau di Perda sendiri kan nggak boleh katanya. Bukan hanya Perda, juga undang-undang juga nggak boleh. Itu kasus kasuistis ya. Itu apa?
itu sudah kalau hal-hal seperti itu Pak, itu sebenarnya sudah basicnya ya, pembuatan peraturan kita nggak boleh nambah-nambah, nggak boleh nambah-nambah, ntar malah jadi kitanya yang betul. Ada pun keinginan pemerintah kabupaten pun kan produk-produk hukum tadi berupa perda tadi banyak sekali Bu ya, mungkin ratusan. Pernah nggak ada semacam keinginan lagi untuk menyatukan seperti omnibus law? Ada sekali Pak. Ada ya? Ada sekali. Jadi jadi kita hanya satu perda aja sudah. Iya betul. Itu sudah sebenarnya di tahun 2019 tuh. Jadi waktu itu keinginan pimpinan untuk omnibus law. Omnibus law itu kan sebenarnya menyatukan objek yang sama dalam satu pengaturan. Betul. Selama ini kan kita terpecah-pecah gitu ya. Betul. Nah jadi misalnya nih Pak, jadi situ ada pengaturannya ada pendapatannya. Sebenarnya kita sudah mulai Pak. Itu dimulai, bahkan kita didukung oleh Direktorat PHD waktu itu, namanya simplicity, artinya membuat suatu peraturan menjadi simpel, nggak seperti ini banyak gitu ya Pak ya. Jadi misalnya di Dinas Perhubungan dia cuma punya satu perda. Betul. Seperti di PMD Bu ya, satu perda ya, perdes misalnya lah. Iya. Jadi nggak lagi perda untuk BPD, perda untuk lembaga desa, perda untuk kerjasama desa, nggak lagi Bu ya. Hanya satunya perda desa. Iya. Harapannya satu. Hanya saja ya kita ini kembali kadang, karena kan hal-hal seperti ini ada evaluasi dari pusat. Permasalahannya ketika kita semangatnya waktu itu melakukan simplicity terhadap sebuah peraturan, di tahapan evaluasi kita pecah. Artinya gini, jadi kalau Direktorat Produk Hukum Daerah itu sangat mendukung kita Pak, tapi ketika evaluasi kan gini, waktu itu kita punya satu peraturan tentang pengelolaan parkir. Iya. Jadi pengelolaan parkir di situ ada pengaturan, di situ ada pendapatan. Harapan kami di situ ada retribusi, pajak disatuin. Jadi nanti Dinas Perhubungan cuma punya satu buku. Tetapi dalam perkembangannya ketika evaluasi di Dirjen Bina Keuangan Daerah, dia bilang jangan, harus dipisah. Nah itu kan hancur tuh. Tentang menerima dan nah jadi saya bilang ini antara pendapat konservatif sama moderat aja nih. Kita kalau yang moderat ya Pak. Yang konservatif itu udah dipisah-pisah aja di banyak. Padahal antara kita eksekutif dan legislatif sepakat sekali. Tapi ini kita nekat nih Pak. Untuk damkar kita satuin. Saya bilang nanti berarti kita harus berjuang Pak di pusat. Artinya kenapa sih hal simple ini harus dibuat pecah? Iya, betul. Orang pemerintah pusat aja ada loh, semua disatuin gitu. Iya. Lalu kenapa kita enggak? Kita enggak, apalagi yang lebih cukup kecil. Iya, ini orang yang konservatif harus segera berubah. Ya, artinya masih belum ada Bu yang bisa disatukan. Sudah ada. Ini masih kita peraturan desa sudah ada ya. Kalau dulu yang namanya perda itu di PMD itu ada 18-an perda. Ada perda tentang kepala desa, perda tentang aparatur desa Bu ya, perda tentang BPD, tentang lembaga desa, kerjasama desa dan sebagainya. Sekarang sudah hanya satu perda desa Bu ya. Itu mungkin karena sama-sama pengaturan. Iya. Nah, tapi ketika disatukan dengan pendapatan orang itu itulah. Padahal sebenarnya sama aja. Sama aja, betul. Saya pikir yang penting objeknya sama, misalnya tentang parkir, ya udah masukin situ, satuin aja perda, kan lebih efisien. Iya. Kalau beda pendapat dananya juga lebih efisien pembiayaan. Iya. Kalau beda pendapat biasa Pak ya. Beda pendapatan ini jadi masalah. Itu jadi masalah. Oke, baik Bu. Sebelum lanjut kita break dulu Bu ya dengan sebuah lagu. Mungkin kita akan bincang-bincang lagi buat rekan dengar yang ingin bertanya mungkin tentang hukum-hukum atau perda-perda yang sudah berlaku di Kabupaten Tanah Laut, nanti silahkan dihubungi lewat telepon kita. Ya baik, satu lagu dulu buat Anda, jangan kemana-mana, kita akan kembali setelah lagu berikut ini. Ya baik, sudah mendengar masih bersama kami Radio Tuntung Panah FM di Tanah Laut Menyapa untuk edisi hari ini, hari Rabu tanggal 30 Desember di akhir tahun 2020 ya. Ya baik, kita bersama Ibu Alfi ya di bagian hukum. Beliau ini tentu pakarnya hukum di Kabupaten Tanah Laut. Bos hukum. Oke, Bu, baik Bu, berkenan dengan produk hukum tadi, mungkin ada rencana apa lagi di tahun yang akan datang? Ya barangkali ada SKPD masukkan konsep-konsep atau rancangan-rancangan perda Bu yang belum terselesaikan atau belum diantar ke seberang kita Bu, ke DPR. Yang jelas di tahun 2021 ini kita mulai kembali dengan dia, kalau pembahasan perda itu ada yang namanya program pembentukan peraturan daerah perda 2021. Jadi di situ
perda yang akan dibahas selama tahun 2021 ya yang dimuat di Propemperda tersebut. Ini sudah ada di Prolegda Bu ya? Ya dulu Prolegda ya sebenarnya, sekarang Propemperda. Oh, Propemperda. Jadi itu ada 19 perda rencananya kita. 19 Bu ya? Iya. SKPD apa aja tuh Bu yang masukkan rancangannya Bu? Ada bagian ekonomi, bagian organisasi, Sembako. Iya. Ada BPK, kalau BPKAD sih itu rutin ya Pak, betul, terkait dengan anggaran. Anggaran iya. Kemudian ada PMD, ada DPR KPLH. Banyak juga Bu ya, ada 19 ya. Ada penanaman modal. Kemudian Bu, barangkali ada konsep-konsep perda yang tidak terakomodasi masyarakat Bu. Apakah juga boleh masyarakat ini menemui SKPD tolong membikinkan perdanya ini misalnya? Aspirasi. Bisa nggak aspirasi Bu? Ini pernah terjadi Pak. Pernah, jadi ya? ada dulu organisasi pemuda yang menyampaikan aspirasinya ke Dispora waktu itu. Iya. Dan sekarang sudah jadi perda kepemudaan. Tentang kepemudaan Bu ya. Betul. Itu aspirasinya dari masyarakat ya. Iya, dari masyarakat dari ormas. Sampaikan saja misalnya kalau ada aspirasinya. Supaya kegiatan mereka ada payung hukumnya Bu ya. Betul sekali. Memang ada dua hal yang saya catat yang menarik ini yang akan kita ajukan. Yang satu usul inisiatif DPRD tahun 2021, yang satu lagi dari Esbang itu terkait dengan perda narkotika. Oh iya. Jadi kita tahu bahwa sekarang kan memang kita perlu membuat itu untuk dalam rangka perlindungan generasi muda kita. Iya betul. Dan itu saya apresiasi sekali raperda ini karena ismenya adalah melindungi generasi muda. Iya. Kemudian yang satu lagi yang sangat menarik, tetapi sebenarnya sudah ada peraturan bupatinya Pak. Itu terkait dengan beasiswa santri. Oh iya, belum ada perdanya Bu ya? Itu diperdakan, nanti itu usul inisiatif DPRD Pak. Oh iya. Tapi kita sudah memiliki peraturan bupatinya. Iya. Jadi pemerintah Kabupaten Bawah Laut nanti kalau itu jadi perda nanti kita combine ya kan, bahwa kita juga sudah. Nah yang jelas saat ini sudah terbit peraturan bupati tentang saya lupa detail judulnya, yang jelas itu adalah beasiswa untuk santri. Kenapa kami ini bagian hukum itu termasuk apresiasi betul dengan ide ini, dengan kebijakan ini, karena untuk menciptakan ini ya Pak, santri-santri, para ulama yang nanti akan ada, siapa tahu saya bilang suatu saat nanti harapan saya tanah laut bisa jadi berubah Semerambi Mekah nanti. Betul. Karena semaraknya gitu betul, Pak. Betul. Dan pemerintah daerah mendukung itu. Jadi apabila ada mahasiswi, terus kemudian anak sekolah yang pesantren segala macam yang ingin meneruskan sekolahnya di tingkat yang lebih tinggi, apakah itu di dalam ataupun di luar itu kan seperti Mesir gitu kan, Hadramaut, Yaman, ya Tarim. Dan ya itu pemerintah daerah support. Iya. Kemarin tuh ada pesantren kita yang ngirim 8 orang lagi tuh, tapi hanya biaya masih biasa. Itu memang waktu itu masih belum ya Pak. Iya betul. Ini kan baru. Dan memang kalau seperti ini kan kita biasanya terkait anggaran. Jadi karena ini dibentuknya kemarin peraturan bupati ini setelah APBD perubahan. Iya. Setelah APBD perubahan dan semoga saja dia bisa sudah teranggarkan di APBD 2021. Kalaupun tidak berarti di APBD perubahan 2021. Akan bisa. Iya. Ya baik. Kemudian yang terkait kendala kemarin adanya refocusing itu Bu, refocusing ya. Itu yang benar ya. Refocusing. Nah, itu ada berapa banyak mungkin perda yang tertunda akhirnya Bu? Dan bisa diatasi kapan mungkin itu? Waktu itu kami dari 19 raperda yang disampaikan itu ada 6 raperda yang kami tarik kembali. Oh 6 perda ya? Iya, yang kebetulan memang itu hubungannya dengan rencana detail tata ruang. Iya. Yang hubungannya itu ada ke pusat. Yang agak ribet juga Bu ya, jadi ditunda. Karena memang pusatnya jadi semuanya yang seharusnya kita bisa sampaikan misalnya jadwal audiensi Februari 2020 kemarin oleh pusat sudah tidak diberikan jadwal lagi. Iya. Akhirnya terkendala, raperda juga tidak bisa kita sampaikan. Dan kebetulan ternyata Bu ya dananya ditarik. Jadi akhirnya itulah yang kita. Oke, jadi kapan itu Bu nanti akan kembali dirilis ya? Kita menunggu konfirmasi dari PUPR kapan kementerian akan mengaudiensi rancangan peraturan daerahnya itu, artinya asistensi ya istilahnya, asistensi
rancangan raperda itu, karena tahapannya memang harus diasistensi dulu Pak. Betul. Oke. Iya. Gini Bu ya, ini ada lagi kan perda-perda daerah kan yang kemudian ditarik oleh pusat Bu untuk kewenangannya seperti AMDAL dan sebagainya, itu pengaruhnya terhadap daerah seperti apa tuh Bu? Oh, ini yang imbas Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja ya. Karena PP-nya belum terbit Pak. Oh, belum terbit. Jadi ya. dan itu kita masih belum realisasi. Iya. Ini masih kita berlakukan. Iya. Karena memang kita nunggu petunjuk teknis, karena itu masih undang-undang. Biasanya kan undang-undang itu Betul, memang nanti menunggu petunjuk teknisnya Iya. PP biasanya, Pak, ya. Menunggu turunannya Bu ya. Ya, kalau misalnya Bu tadi kan ditarik Bu ya, rencana tersebut mungkin apakah mungkin bisa hilang atau mungkin bisa diangkat lagi Bu sepertinya? Itu seperti apa mungkin Pak? Berkaca dari dulu Pak, mungkin ingat ya nih, Ingat. zaman-zaman Bapak dulu kita ada retribusi banyak. Ya ada 18 yang retribusi yang ditarik oleh pusat Bu. Betul. Yang dibatalkan dulu. Karena ada Undang-Undang 28 tahun 2009. Ada 18 tuh. Kok saya curiganya kayak gitu juga? Ya. Nanti akhirnya secara berangsur ada lagi dikembalikan. Barangkali pusat ini mempelajari dulu kalau ini ditarik merugikan daerah enggak. Tapi kayaknya gini Bu ya, desentralisasi sebenarnya seperti akan terjadi lagi sentralisasi ini. Betul. Iya. Yang kemarin dikeluhkan adalah terkait dengan pertambangan. Yang nerima demonya kita nggak punya kewenangan sama pertambangan. Betul. Sampai yang saya sedihkan sekali dengan undang-undang pertambangan yang baru kan. Pertambangan rakyat aja kita nggak punya kewenangan. Betul. Nah, sementara kerusakan lingkungannya kita yang kena imbasnya. Betul. Iya. Jadi saya pernah sampaikan kepada pimpinan waktu itu, kita bikin surat terbuka, artinya legal, ibaratnya menyampaikan opini lah ya, bukan legal opinion, tapi ibaratnya menyampaikan pendapat, menyampaikan aspirasi, entah melalui aplikasi atau langsung ke Kementerian Bawah. Ketika ada seperti tahapan misalnya paling tidak pertambangan rakyat lah, itu kita bisa terlibat gitu. Oke. Nah, ini kan kita yang kena imbasnya. Betul. Sementara demonya ke kita. Demonya ke kita, imbasnya ke kita, pengaruhnya negatifnya ke kita Bu ya. Nah, kita nggak bisa berbuat apa-apa. Nggak bisa apa-apa karena kewenangan pusat disentralkan. Iya betul. Sementara dasar pelaksanaan kegiatan kita di pemerintah kabupaten ini, dasar pertamanya kewenangan dulu. Betul, kewenangan. Kalau nggak ada kewenangan nggak boleh Pak, nanti otonomi. Iya. Resiko pelaksana Bu. Iya, otonomi ya. Jadi kayaknya ekonomi kita ini secara berangsur akan diamputasi lagi Bu ya. Ya mungkin awal kali ya. Tapi nanti kalau sudah ada PP mungkin ada nanti delegasi kewenangan. Iya. Nanti akan ditarik, ntar dibalikin. Juga iya di Pak. Iya tentu mungkin ada tarik. Makanya kita nih otonomi kita ini barangkali yang sudah puluhan tahun seperti ini masih mencari bentuk terus. Iya Bu ya. Paham sih Din. Ya silakan Bu. Oke. Ya pada akhirnya mungkin kita tentu punya satu keputusan yang terbaik. Memang saat ini kita masih mencari bentuk, ya mungkin cari yang terbaik lah. Jadi begini Bu, kita ke SK Bu, tadi kan ada ceritakan tentang SK. Nah ini ada kendala nggak Bu dari dinasnya sendiri? Mungkin ada keterbatasan SDM, kadang bolak-balik, jadi akhirnya gimana Bu? Mungkin itu Bu. Prosedurnya sih seperti apa mungkin? Sebenarnya sekarang kita sudah sangat karena sudah biasanya kan kita tuh prosedur ini belajar dari kesalahannya Pak. Iya dulu. Jadi makin tahun makin baik kita berusaha, dan makin tahun makin cepat. Gitu. Terkait dengan SK yang hanya pelaksanaan kegiatan itu hari ini disampaikan, hari ini misalnya dikembalikan, ya kalau dia bisa memperbaiki tahapannya nih, ada perbaikan kan kami koreksi gitu ya. Nanti dia perbaikin. Kalau mau nunggu ya hari ini bisa terbit. Gitu Bu ya. Artinya bisa dibalikin lagi kalau udah selesai. Yang jelas seperti itu. Bisa ditunggu gitu Bu ya. Nggak masalah seperti itu sebenarnya Pak. Hanya saja memang ada beberapa yang biasanya keputusan bupati itu yang based on anggaran, nah itu yang harus dipelajari mendalam Bu ya, betul-betul ya. Karena menyangkut anggaran. Jadi karena kan tugas bagian hukum tuh ujar orang tuh mau dia kayak menjaga, jangan sampai jaga gawang. Jangan sampai, paling sedih itu kalau kita dengar terjadi apa gitu di lapangan Bu ya, setelah dilaksanakan perda atau setelah dilaksanakan SK Bupati tadi ada kendala lagi dia balik. Kalau kendala yang berkaitan dengan hal-hal teknis sih saya pikir nggak masalah. Kalau masalah hukum ya Pak, jadi terjadi permasalahan hukum itu yang paling sulit. Itu sulit Bu ya. Makanya kami memang ini ada program kami baru aja 2 kali sudah kami lakukan. Kami biasanya melakukan evaluasi masalah apa sih yang sering terjadi
iya. gitu ya. Yang masalahnya dominan yang sering terjadi terangkat Bu ya. Iya. Sekarang kan yang terjadi ini masyarakat makin hari makin pinter ya. Betul. Iya dong. Apalagi dengan sekarang iya. Apalagi terkait dengan pelayanan. Iya. Pelayanan dia nyuratin tuh Pak. Dia bikin surat. Ya misalnya surat keluhan apa. Itu harus dibalas Pak. Iya benar ya. Jadi nggak boleh nggak dibalas. Dan itu dilindungi undang-undang. Nah akhirnya kita harus mengingatkan kepada SKPD bahwa ketika ada keluhan dari masyarakat itu sesegera mungkin bisa dijawab. Apalagi kalau itu surat Pak. Kalau surat itu kita wajib jawab. Iya. Kalau enggak nanti bisa jadi dia minta apa itu tandanya kita setuju. Iya. Misal nih betul. dia minta misal nih permohonan untuk minta keringanan atau apa gitu ya. Nggak dijawab selama 14 hari. Berarti dia dapat dianggap setuju Bu ya. Positif. Jadi Kayak ditanya lamaran nih Pak ya. Kalau diem aja. Oke. Gitu ya. Jadi berbeda Pak dengan dulu. Kalau kita nggak jawab artinya kita menolak. Kita abaikan artinya. Menolak. Berarti tetapi sekarang kalau nggak dijawab berarti itu berarti setuju. Dan ada hal-hal yang kita belajar dari kasus gitu ya. Karena bagian hukum itu juga sebenarnya bukan produk daerah ya. Iya. Tapi kita juga sebagai kuasa hukum pemerintah daerah. Jadi di bagian hukum itu ada tiga kasubag. Kasubag produk hukum daerah. Nah ini nanganin kayak begini nih. Di kepala kita pasti kebayang itu cuman itu tugas bagian hukum sebenarnya. Iya. Yang kedua adalah bantuan hukum. Hukum. Tapi bantuan hukum yang diberikan adalah bantuan hukum kepada aparatur. Oh iya ASN. PNS Pak. PNS. Jadi PNS yang memang karena tugasnya dia digugat gitu. Iya. Dan gugatan ini terbatas pada gugatan Perdata dan PTUN tata usaha negara karena SK yang diterbitkan misalnya. Jadi ada beberapa kasus Pak yang kami terima itu kita kalah gara-gara cuman kita nggak pernah balas tuh surat. Iya. Mumpung di sini nih mungkin kalau ada SKPD betul. Saya sampaikan kembali bahwa ketika nanti ada keluhan dari masyarakat dan itu bersurat tolong dijawab. Iya. Segera dijawab Bu ya. Walaupun misalnya jawabannya itu diplomatis. Betul. Keluhan kami terima. Akan kami segera laksanakan. kami proses. Iya, akan kami pelajari itu aja. Yang jelas ditanggapin dulu. Karena memang tugas kita kan sebagai pengayom. Betul. Nah, jadi saya ingatkan itu kalau ada surat jawab, termasuk somasi dijawab aja. Jangan nggak dijawab. Nanti kita ketika nanti diperkarakan kita termasuk kalah gitu kan. Kelemahan juga nanti kan. Betul. Dan kemudian kalau ya tadi saya bilang kalau ada dari pelayanan itu kami melihat perlunya. Kita ini kan negara administrasi ya, Bapak tahu betul. Apa based on peraturan. Betul. Sampai berapa banyak Pak Jokowi kita peraturan yang 5 tahun peraturan. Begitu juga dengan administrasi harus surat dibalas dengan surat kalau kada ya bermasalah. Tapi itulah sudah kita based onnya administrasi memang. Jadi mau tidak mau suka tidak suka ya terpaksa harus dijalankan. Iya. Nah, jadi ada kami ada satu kegiatan. Itu bahasanya tuh kuliah hukum kembali gitu. Jadi kami memberikan mengundang narasumber untuk kuliah administrasi hukum administrasi singkat. Kami undang SKPD yang memang rawan Pak, rawan gugatan. Lawan administrasi. Rawan gugatan Pak. Iya. Gugatan administrasi. Seperti SKPD-nya seperti apa tuh? Perizinan, Dukcapil masih belum. Lingkungan hidup, kemudian itu sih ekonomi mungkin ya yang terus PMD Pak, PMD itu juga rawan. Betul. Rawan sekali. Dana desa itu Bu. Itu kemudian mungkin kan keputusan pemberhentian kepala desa. Betul. Iya. Artinya bisa menimbulkan konflik. Betul. Jadi maksudnya yang jelas rawan gugatan. Iya betul. Karena mereka membuat keputusan-keputusan yang hubungannya sama person, sama orang. BKD kan juga. Nah akhirnya kami mencoba mengajak untuk sebenarnya kayak gimana sih cara membuat peraturan itu, keputusan itu. Intinya harus apa gitu? Apa tahapan yang Anda buat, yang harus Anda lakukan ketika Anda membuat SK keputusan tentang seseorang. Iya betul. Kan menyangkut pribadi. Jadi karena nggak SK tentang person ini nggak bisa Pak serta-merta langsung terbit gitu Mas. Iya. Nah ini yang saya tanyakan tadi Bu, proses mengisi. Ya memang saking banyaknya ya Pak. Saking banyaknya sebenarnya jadi itu diantaranya. Iya. Dan kami kalau
Jadi kami ngundang dosen hukum administrasi gitu ya. Kami dengarkan sejam 2 jam sambil minum kopi. Iya betul. Karena saya penggemar kopi mocha. Iya. Jadi kami biasanya kan orang kalau nerimain ilmu ini kan kalau didengarkan sambil santai. Iya, akan lebih masuk daripada secara gitu ya. supaya formal Bu ya. Iya, secara formal. Alhamdulillah, berkembang. Iya, alhamdulillah. Artinya respon SKPD dan paling tidak itu kami berusaha kita meminimalisir lah ya, kesalahan prosedur. Betul. Meminimalisir kesalahan prosedur. Kalau para camat perlu juga Bu dibekali seperti itu Bu. Mungkin someday Pak, mungkin ya nanti di 2021. Karena sering juga ke masyarakat walaupun mereka secara lisan Bu. Iya. Walaupun kadang memang kita di pemerintahan ini memang rawan Bu ya. Antara teori dan ini beda, praktek ya Pak. Betul. Jadi di peraturan yang nggak pernah, ini belum terbit peraturannya, tapi ini masalahnya udah ada nih. Iya sudah, betul. Padahal sudah timbul Bu ya. Iya, jadi kayak gimana caranya? Terkadang kita bikin peraturan itu Bu lama, sambil peristiwanya berjalan. Iya. Iya. Cepat daripada peristiwa daripada peraturan. Sementara pimpinan harus nyelesain itu. Betul. Tapi aturannya nggak ada. Ya alhamdulillah kita diberi diskresi ya Pak. Diskresi artinya pimpinan kita diberi kewenangan untuk memutuskan diskresi itu apabila memang terjadi kekosongan. Iya. Alhamdulillahnya itu. Jadi sebenarnya sudah disiapkan semua oleh negara. Gitu. Ya semua nggak mungkin semua ya, pasti ada blank spot kalau CCTV itu ada pasti sulit karena yang tidak tersentuh. Jadi itu diatasi dengan ini ya Bu, diskresi tadi ya. Iya, lagi pula memang dalam pembentukan peraturan terkait dengan publik Pak ya, masyarakat. Kita tidak semata-mata berpegangan pada norma Pak. Betul. Norma itu dasar. Iya. Tetapi juga harus dimasukkan kearifan lokal. Kalau enggak nanti penolakan. Betul. Penolakan masyarakat nanti. Atau kita dibilang tiran bagaimana? Iya. Oke, jadi ada dua yang dipakai Bu ya. Hukum norma dan kearifan lokal itu diperlukan untuk melengkapi hukum, untuk melengkapi produk hukum. Ya barangkali Bu, waktu juga membatasi kita, silakan Ibu untuk pamungkas himbauan kepada SKPD, kepada masyarakat, barangkali juga salam-salam silaturahmi dengan pihak seberang sana, legislatif dan sebagainya ya. Berbawaan rumahnya tuh. Supaya nanti connect apabila hendak menghadapi suatu produk hukum itu connect sudah. Silakan Bunda. Untuk masyarakat mungkin yang mendengarkan, mungkin bahasan kita kali ini agak berat kali, tapi mudah-mudahan cukup berat. Tapi paling tidak masyarakat tahu bahwa ketika pemerintah daerah membuat sesuatu peraturan itu prosesnya tidak instan. Iya betul. Dan itu mempertimbangkan berbagai aspek kearifan lokal, aspek segala macam, dan apalagi itu menyangkut dengan kepentingan publik. Nah, hanya saja saya pesankan apabila terjadi misalnya sesuatu yang kurang serap, aspirasinya nggak nyampe atau pelaksanaannya kayak gimana gitu ya, sampaikan saja, jangan ragu-ragu. Terus terang saya nggak pernah baca sosmed Pak. Saya nggak pernah main sosmed, artinya saya nggak pernah buka Facebook. Betul. Jadi nggak pernah. Jadi silakan sampaikan pada saluran yang resmi. Jadi misalnya ke SKPD yang menangani. Kalau enggak bisa aja mampir kapan-kapan jalan-jalan ke bagian hukum. Karena bagian hukum ini kami ini kan orang belakang meja ya. Jadi kadang kalau sering kali butuh bantuan masyarakat. Yang sering menyampaikan aspirasi. Bukan sering, malah perlu sekali bantuan masyarakat untuk membaca fakta. Karena fakta inilah nanti yang akan dituangkan di norma supaya semuanya nyaman ya Pak. Iya betul. Kan maksud kita ketika kita membuat peraturan, orang semua merasa terayomi. Itu macam-macam lah. Kalau ada keberatan tentang apa, sampaikan saja pada saluran. Kalau sampein sosmed kadang yang baca juga nggak. Yang saya terkadang sasaran tidak baca. Objek tidak baca betul. Contohnya Ibu nggak baca ya? Iya, karena saya termasuk orang yang nggak ini malas Bu ya. Membatasi diri. Bukan malas Bu ya. Karena nggak begitu kesana lah. Betul. Tapi ketika ada orang datang nyampain, wah saya sangat kita welcome. Iya, alhamdulillah. Betul. Terima kasih. Malah sampaikan saja. Nah kemudian untuk SKPD
tolong dilihat kembali kegiatan-kegiatan di 2021. 2021 apabila itu ada terkait dengan penggunaan anggaran, harus disiapkan dasar pelaksanaan kegiatannya itu dengan keputusan bupati sebelum kegiatan. Iya. Jauh-jauh hari Bu ya, jangan nanti 2-3 bulan setelah anggaran berjalan baru bikin peraturan, itu yang sulit. Bukan saya, syukur bukan dari suara saya. Itu memang terjadi ya, kadang-kadang. Bukan kadang-kadang. Ya, tapi itu kan salah satu dari cara kita untuk mengatasi yang sudah terjadi Bu ya. Sebenarnya itu rutin Bu ya, tiap tahun sudah. Tetapi alhamdulillah sekarang alhamdulillah sudah Bu ya, alhamdulillah. Tapi berapa persen Bu yang kejadian-kejadian itu mungkin nggak sampai berapa persennya? 5% juga nggak sampai. Iya, oke. Oke, itu seperti yang kita ceritakan tadi. Kejadian sudah ada tapi Porda belum ada. Iya, sambil berjalan gitu deh. Ya. Silakan jalan. Baik, terima kasih Ibu atas informasinya. Sama-sama. Terima kasih sudah datang ke studio kita hari ini. Ya, mudah-mudahan informasi yang disampaikan akan menjadi pencerahan bagi masyarakat, bagi semua ya, bagi semua, dan bagi orang-orang radio juga dari kalian. Iya, betul. Termasuk gini, tadi ada jadi disampaikan. Cobalah nanti bagian hukum kerjasama dengan radio gitu ya. Iya. Siapa tahu nanti saya pengen kami bagian hukum menyaring aspirasinya dari radio. Betul, silakan melalui radio masyarakat bisa jadi Bu. Nanti mungkin 2-3 minggu yang sebelumnya kita anukan dulu di medsos, kita sebarkan dulu, jadi masyarakat tahu ini ada bagian hukum mau masuk gitu kan. Oke. Oh iya Bu, tadi kan ada e-lapor itu Bu, mungkin bisa juga ya disampaikan di sana ya. Di e-lapor Bu. E-lapor, ya tapi kami nggak pernah menyentuh hukum. Oh begitu. Iya. Tapi nanti coba kita linkkan ya. Oke. Baik. Jadi biar kami tahu juga. Iya, artinya radio akan terbuka peluang nanti kerjasama ya. Alhamdulillah kerjasama dengan bagian hukum. Iya. Baik, terima kasih sekali lagi Bu. Mohon maaf kalau mungkin ada yang kurang berkenan, dan juga bagi masyarakat ya, kalau ada pertanyaan seperti yang disampaikan Ibu tadi, silakan langsung disampaikan dengan aspirasi tadi keluhan supaya terjadi lebih akomodatif untuk membuat suatu peraturan ya. Kita jangan cari masalah tapi cari solusi. Betul ya. Baik, akhirnya kami yang bertugas Mulyadi Aslana sekali lagi mengaturkan terima kasih kepada Bu Alpirial SHMH ya. Sukses buat Ibu dalam melaksanakan tugas di tahun 2001 ya. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.